Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aisyah Nur Azizah. Kali ini kakak ingin menceritakan kisah yang luar biasa tentang Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu siapa Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq? Iya, betul sekali. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri paling muda Rasulullah. Kali ini kakak ingin menceritakan kisah yang luar biasa mengenai fitnah yang begitu keji dan alhamdulillah ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mari kita mulai ceritanya. Suatu hari Rasulullah SAW pulang dari perang bersama para sahabat. Aisyah ikut dalam perjalanan. Zaman dahulu naik unta ya, bukan naik mobil ataupun naik motor. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti beristirahat sejenak. Aisyah pun keluar sebentar. Lalu Aisyah bingung. Aisyah mencari kalung. Aisyah berkata, kemana ya kalungku? Kalungku hilang. Kalung Aisyah hilang. Lalu beliau mencari dan mencari. Alhamdulillah kalungnya ketemu. Tapi ketika kembali ke tempat istirahat, Aisyah kaget. Rombongan Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat. Unta beliau pun sudah dibawa pergi karena orang-orang tidak tahu kalau Aisyah itu sudah naik unta. Bayangkan anak-anak sendirian di padang pasir yang luas, sepi, panas, tapi Aisyah tidak menangis. Beliau sabar menunggu sambil berdoa kepada Allah dan beliau yakin bahwa akan ada yang membantu beliau atas nama Allah. Tak lama kemudian ada sahabat Rasulullah yang bernama Safwan bin Mu'attal, dan Safwan pun kaget melihat Aisyah sendirian. Dengan sopan, Safwan menyiapkan untanya dan beliau berjalan menarik di depan unta yang ditunggangi oleh Aisyah. Sesampainya di Madinah pada siang hari, banyak orang yang melihat. Nah, ini adalah awal permulaan masalah yang terjadi. Ada banyak sekali orang-orang jahat di sekitar Rasulullah yang ingin menjatuhkan keluarga Rasulullah. Dengan terjadinya kejadian ini, para munafik pun bercerita kesana kemari mengenai Safwan dan Aisyah. Mereka menyebarkan fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah ini menyebar kemana-mana seperti api. Bahkan seluruh Madinah pun membicarakan tentang fitnah ini. Ketika Aisyah tahu beliau difitnah, Aisyah pun sangat sedih. Beliau menangis dan menangis. Sampai beliau jatuh sakit. Bukan hanya sakit badan, tetapi hati beliau sangat sakit karena difitnah. Rasulullah pun mendengar berita ini dan sangat sedih. Rasulullah datang menengok Aisyah yang sedang sakit. Dan Rasulullah berkata dengan lembut, "Wahai Aisyah, jika engkau tidak bersalah, Allah akan membersihkan namamu. Tetapi jika engkau bersalah, maka bertunduklah kepada Allah dan meminta maaf dan meminta ampun." Dan Aisyah pun menjawab dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak bersalah. Aku hanya bisa berkata kesabaran yang baik dan Allah lah tempat meminta pertolongan." Setelah itu Rasulullah duduk dan bersujud kepada Allah sambil menunggu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sambil berzikir dan berdoa, tiba-tiba Rasulullah pun mendapatkan wahyu. Alhamdulillah, keringat di dahi Rasulullah bercucuran sambil menunggu dengan hati yang sangat terguncang.
Rasulullah tersenyum. Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembelaanmu. Allah sendiri loh yang menolong Aisyah. Masya Allah, subhanallah. Lalu Allah pun menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 12. Maaf, ayat 11 sampai 20. Yang di mana Allah berfirman, "Mengapa kalian tidak berprasangka baik ketika kalian mendengar berita itu? Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi? Jika tidak ada saksi, itu namanya fitnah. Orang yang memfitnah akan dicambuk sebanyak 80 kali." Astagfirullahaladzim, keras sekali ancaman Allah untuk memfitnah. Nama baik Aisyah pun dibersihkan oleh Allah langsung, bukan oleh manusia, tetapi oleh pencipta alam semesta. Dan ibu Aisyah berkata, "Aisyah, ucapkan terima kasih kepada Rasulullah." Tapi Aisyah menjawab dengan tegas, "Demi Allah, aku hanya akan berterima kasih kepada Allah yang sudah membersihkan namaku secara langsung." Wah, betapa kuatnya iman Aisyah ya teman-teman. Lalu, bagaimana nasib orang yang memfitnah? Mereka dicambuk dan malu besar. Oh iya teman-teman, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, jangan mudah percaya akan gosip ya teman-teman. Gosip itu perkataannya tidak bisa dibenarkan. Lalu cek dulu kebenarannya dan lalu berprasangka baiklah kepada orang. Yang kedua, fitnah itu dosa yang sangat besar. Jangan pernah menyebarkan berita bohong. Lalu yang ketiga, sabar ketika dizolimi. Allah pasti membela orang yang benar. Yang keempat, Allah selalu membela kebenaran, seperti Allah membela Aisyah. Yang kelima, jaga lisanmu. Lidah itu tidak bertulang, tetapi bisa menghancurkan orang lain. Lalu teman-teman, dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa jangan fitnah, jangan gosip, dan jaga lisan ya teman-teman. Ayo anak-anak, ikuti kata-kata dari kakak ya. Aku berjanji tidak akan menyebar gosip. Aku berjanji akan berprasangka baik. Aku berjanji akan menjaga lisanku. Segitu dulu kisah yang bisa kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.